wabarakatuh, teman-teman milenial sekalian. Kita ketemu lagi di program Ngobrol Seru by IDN Times. Kali ini masih di seri Climate Change atau perubahan iklim. Selama bulan Desember ini kami membuat 3 ngobrol seru dengan tema perubahan iklim. Dan di ngobrol seru yang kedua ini kita akan membahas bagaimana agama bisa menjadi solusi bagi perubahan iklim, ya. Dan ada 2 narasumber yang sangat kompeten yang memenuhi undangan saya. Terima kasih pertama kepada Bang Fahrudin Mangunjaya, Dr. Fahrudin Mangunjaya, Chairman dari Center for Islamic Studies Universitas Nasional. Selamat siang, Bang. Selamat siang. Ya, terima kasih sudah bergabung. Yang kedua ini bergabung dari California, jadi berarti di sini udah jam 7:30 malam ya, Mbak Nana Firman, co-founder dari Global Muslim Climate Network yang juga aktivis Green Faith di Amerika Serikat dan juga global. Selamat malam di sana, Mbak Nana. Selamat malam, Mbak Uni. Selamat pagi semuanya yang di Indonesia. Ya, di sini jam 10:30 ya, Jumat berkah ya. Ini nggak sengaja karena hari Jumat dan Jumat berkah, jadi sambil menunggu sholat zuhur, kita akan ngobrol bagaimana agama memang di sini khususnya karena di Indonesia Muslim population-nya paling besar, kebetulan kita mengundangnya adalah 2 Muslim, tetapi saya yakin Mbak Nana juga aktif di Interfaith dan Bang Fahrudin juga nanti bisa touch up bagaimana antar agama itu melihat isu dari krisis iklim. Nah, pandemik kalau di Indonesia sudah memasuki bulan ke-10 ya, banyak yang mengatakan bahwa memang dari segi emisi karbon itu turun, setidaknya karena transportasi, sektor transportasi, lalu lintas pergerakan orang itu memang sedikit menurun ya. Ada 40% negara di dunia melakukan lockdown dan itu juga pasti menurunkan, tetapi kan sumber dari emisi karbon ini tidak hanya dari transportasi, tetapi banyak dari lahan pertanian, kehutanan, segala macam. Nah, karena audiens kita millennials dan Gen Z ini, Bang Fahrudin dan Mbak Nana, saya ingin mencoba untuk dibantulah bagaimana dari sisi agama itu sebetulnya kita sudah ada ajaran-ajaran dan ajakan-ajakan untuk lebih peduli kepada planet bumi. Jangan sampai nanti kita keluar dari pandemik tuh kita nggak dapat apa-apa, nggak dapat pelajaran berharga dan tidak ada perubahan sikap ya, perubahan tindakan yang great reset ya, untuk lebih peduli kepada lingkungan. Nah, saya mulai dari Bang Fahrudin. Bang Fahrudin, bagaimana melihat pelajaran yang harusnya kita ambil dari pandemik ini berkaitan dengan krisis iklim? Terima kasih Mbak Uni, selamat siang teman-teman sekalian, dan selamat malam Mbak Nana di California. Krisis iklim dan pandemi ini sebenarnya harus menjadi refleksi pada kita sekalian, karena jauh-jauh dari kegiatan kita di dalam perubahan iklim itu, para ilmuwan juga sudah mengingatkan. Ini kalau kita sampai pada 1 derajat, apabila secara global, kemudian penyakit akan muncul. Nah, kita mengira tadinya penyakit ini hanya dengan pemanasan apa yang ada di bawah, kemudian ya seperti malaria itu naik ke arah yang lebih tinggi dan lain-lain. Tetapi sebenarnya ini juga ada terkait dengan perilaku manusia. Jadi publikasi Nature bulan Juni yang meneliti tentang adanya wabah di Wuhan itu pertama kali, ketika kemudian waktu itu disimpulkan dia berasal dari zoonosis, karena kita tahu bahwa 80% dari penyakit yang menyebar menjadi pandemi dan beberapa di manusia itu adalah berasal dari binatang, satwa. Dan ada yang salah dengan nature kita. Jadi konsumsi terhadap apa yang ada di hutan
Ya, kemudian ketika kita menebang hutan, kemudian kita bawa burung ke rumah kita bawa kelawar ke rumah kita potong juga, kita goreng juga, dimakan juga. Ini kemudian menyebabkan penyakit-penyakit itu sangat rentan menulari manusia. Kita tahu Ebola itu kan dari primata. HIV/AIDS juga primata. Kita banyak binatang primata di Indonesia itu paling banyak di dunia. Saya background saya biologi konservasi, jadi saya paham betul juga, saya banyak belajar mengenai ini. Jadi alam dan manusia ini sedang bermasalah, sedangkan kita berada di alam di mana kita tidak ramah terhadap alam kita. Jadi pesan-pesan moral agama dalam hal ini akan sangat penting dalam upaya mencegah hal-hal ini. Bagaimana kita harus misalnya menghargai, menghormati alam. Tidak semuanya boleh dikonsumsi misalnya. Jadi hal-hal seperti ini yang harus kita lihat lagi, inventarisasi ajaran-ajaran kita, mengapa begini, mengapa begitu ya. Jadi bukan hanya terkait dengan iklim, gaya hidup. Jadi kita tahu bahwa akhir-akhir ini perdagangan satwa liar juga ditekan oleh adanya permintaan pasar. Permintaan pasar ini kan dari online dan lain-lain. Anak-anak muda saya kira paham itu. Ya, yang terlepas dari pada gaya hidup, kita sekarang memelihara pets misalnya, satwa-satwa. Dan kita tidak tahu itu karena kecil sekali kan. Nah, kita membawa penyakit ke rumah kita, mendekatkan sesuatu yang mestinya tidak ada, menjadi ada di halaman dan lingkungan kita. Demikian Mbak Uni. Ya, oke, menarik sih. Nah, pertanyaan yang sama ke Mbak Nana sih, mungkin Mbak Nana juga bisa ngasih sekalian perspektif yang apa yang terjadi di Amerika sebagai penghasil emisi terbesar kedua di dunia selama pandemik ini seperti apa gitu. Gimana Mbak? Ya, makasih Mbak Uni dan makasih memberikan kesempatan untuk bergabung di Ngobrol Seru. Ya, jadi kalau di Amerika nih kita kebetulan tahun ini tuh benar-benar memang super banget ya. 2020 angkanya bagus, terus tiba-tiba kita kena pandemik, terus di Amerika kita menghadapi isu politik yang gonjang-ganjing karena ada pemilu kan, pilpres. Jadi wah, emang benar-benar kayak bertubi-tubi gitu. Terus belum bencana-bencana alamnya tetap jalan terus. Jadi selama kita pandemi tetap ada hurricane ya, tetap terjadi gitu, badai-badai. Terus saya kan tinggal di California, itu kebakaran nggak habis-habis sampai sekarang. Jadi udah nggak ada musimnya lagi katanya, harus siap siaga terus sepanjang tahun. Nah, kami sih melihat memang ada macam-macam ya reaksi dari dari masyarakat yang benar-benar melihat ini pandemi ini adalah sesuatu yang kita bisa melihat ini kayak kayak latihan untuk menghadapi krisis yang lebih besar, yaitu krisis iklim. Sementara juga kan kita juga lihat gitu ya, kalau misalnya kita nggak siap-siap, kita tadi seperti Mbak Uni bilang, kalau kita nggak belajar apapun dari kejadian ini, terus jadinya sia-sia aja gitu. Nah, itu yang sekarang lagi kita yang banyak berbagai pihak mulai membicarakan itu, kayak kita melihat krisis iklim, krisis di pandemi ini adalah belajar untuk menghadapi ke depan krisis iklim. Kalau di Amerika tuh satu lagi hal yang paling menonjol banget adalah ini inequalities ya. Jadi kayak ketidakadilan. Ketidakadilan sosial tuh kelihatan banget gitu. Jadi kalau ketidakadilan sosial itu sebenarnya sama dengan ketidakadilan lingkungan hidup. Karena di pandemik ini yang menjadi korban kebanyakan adalah masyarakat yang kelas menengah ke bawah, terus yang kaum marginal ya, kelompok-kelompok marginal, yang mereka juga menjadi korban sama kalau ada dampak-dampak dari perubahan iklim. Jadi itu sama gitu grupnya, dan kita lihat korelasi itu gitu ke keadilan antara
isu pandemi ini dan juga isu krisis iklim. Nah itu anak-anak muda mulai melihat itu, karena kan anak-anak muda kan biasanya pada semangat-semangat ya, mereka nggak mau lihat ada ketidakadilan gitu. Jadi yang di garda depan, yang selalu banyak menyuarakan tuh justru yang generasi muda ini yang lebih semangat gitu. Kita malahan biasanya kayak membantu di belakang gitu. Jadi benar-benar kita melihat di sini kolaborasi dari semua pihak, lintas generasi juga harus kita pikirkan. Jadi saya senang banget nih Mbak Umi, Mbak Uni ternyata ini acara ini untuk benar-benar kaum milenial dan Gen Z. Jadi yang benar-benar mereka yang akan menghadapi nanti dampak dari perubahan iklim itu kalau kita nggak melakukan apa-apa saat ini. Oke, terima kasih Mbak Nana. Kembali ke Bang Fahrudin. Nah, jadi ke tema kita nih, bagaimana sebetulnya agama itu bisa menjadi solusi bagi krisis iklim? Kalau berangkatnya itu dari agama. Tadi sempat ngobrol sebelum kita on air, saya ditanya sama Bang Fahrudin, buku apa yang bestseller paling banyak dibaca di dunia, ya buku kitab agama sebetulnya ya, baik itu kitab suci lah ya, baik itu Al-Quran maupun Bible, karena ya mungkin Bang Fahrudin juga bisa cerita, gimana Bang? Ya, kalau kita melihat refleksi bahwa semua peradaban ini kan semua kita lihat berawal dari adanya eksistensi agama yang kemudian akan merubah perilaku manusia. Kita lihat peradaban-peradaban kita dulu zaman Sailendra, kita punya Candi Borobudur ya kan, kemudian peradaban Islam kita melihat banyak sekali masjid dan kemudian secara kultural merubah perilaku manusia. Terkait dengan agama dan lingkungan ini kita selalu akan melihat bahwa kaitan antara iklim dan agama itu adalah kaitannya bagaimana kita merubah perilaku. Jadi perubahan perilaku yang sangat penting. Jadi, agama ini mempunyai tuntunan, menjadikan tuntunan dari agama itu kitab suci. Itu yang pertama, bahwa guidance moral itu sangat penting di dalam agama, di mana kita melihat bagaimana kita harusnya berperilaku, kemudian kita mengkonsumsi sumber daya alam misalnya dan sebagainya. Misalnya di dalam Islam itu kan kita dilarang berlebih-lebihan, dilarang kita mubazir. Karena al-mubajirina min hamayatis sayatin gitu. Mubazir itu adalah teman setan gitu. Apa yang terjadi dengan kita ketika bulan puasa, makanya ada Green Ramadan sekarang, kita mau makan semua gitu. Banyak benar yang sisa dan lain-lain. Nah, ini harus ada program Green Ramadan. Nah, kembali ke tadi, kalau kita lihat who is the first campaigners of environment in the world. Jadi siapa yang menjadi kampanye yang mengkampanyekan mengenai sustainability, mengenai bumi, mengenai lingkungan di dunia? Kita lihat jawabannya adalah agama. Karena agama itu kan mencegah daripada upaya mencegah dari kerusakan, kerakusan manusia terhadap sumber daya, perebutan macam-macam lah, politik dan kekuasaan dan lain-lain. Untuk menahan tangan manusia, itu agama. Jadi bukan Greenpeace, bukan WWF terakhir, Kementerian Kehutanan kan datang belakangan juga kan. Agama-agama yang menganjurkan bahwa kita melakukan pelestarian di bumi ini. Semua itu agama ya? Iya, semua agama. Ya, kita lihat betapa sederhananya teman-teman kita Buddhism, umat Buddha, ya kan? Nggak punya baju bersetel-setel kayak kita gitu ya. Bajunya cukup itu saja gitu ya. Kita lihat Mong itu sangat Spartan hidupnya. Nah, yang kedua di agama itu karena mereka membawa risalah, membawa umat di belakangnya, ya. Followernya kan banyak. Nabi Muhammad tadi nggak punya Twitter, tapi followernya 1,7 nggak punya 1,8 miliar katanya gitu. Banyakan mana umat Kristiani gitu kan, terbanyak di dunia itu followernya gitu. Jadi dan kita sadar bahwa pertama ini saya bacakan ya, agama itu mempunyai
kepemilikan aset. Ya, aset itu adalah rumah ibadah, ya, gereja, ada masjid, madrasah, rumah sakit dan sebagainya. Kalau berbicara mengenai perubahan iklim, kalau agamanya mau, gitu, tokoh agamanya mau, ini yang pertama kali bisa menjadi contoh untuk green building, apa namanya, hidup rumah-rumah ibadah ya, rumah-rumah ibadah, gereja, vihara dan sebagainya. Kemudian kita punya rumah sakit, ya kan, lembaga-lembaga pendidikan. Bagaimana lembaga pendidikan kita ini bisa berpartisipasi di dalam menularkan isu-isu yang green. Seperti kita punya pesantren itu 27.000 menurut Kementerian Agama, 4,2 juta muridnya, ya, itu sudah satu negara Eropa itu. Jadi kalau ini memang mau umat Islam dan tokoh-tokoh agama untuk menularkan mengenai green lifestyle ini kepada pesantren, kepada madrasah dan sebagainya, bisa. Jadi melalui itu, karena dia mempunyai independensi yang tinggi kan. Yang ketiga ada ya pendidikan umat masuk di dalamnya. Kemudian ada aset, ya, aset lahan. Kita punya wakaf. Di Aceh itu teman-teman sudah mempunyai hutan wakaf, inisiatif hutan wakaf. Karena mereka merasa gregetan gitu ya. Ini kalau wakaf itu endowment. Sampai mati aja nggak boleh dipindah tangan kan. Jadi kita beli deh hutan gitu. Udah dibeli teman-teman di Aceh, ada berapa, sekitar 4 hektar baru. Tapi bagus itu. Saya ke sana sudah ada apa namanya? Ada lebah dan lain-lain yang datang situ, merasa aman ya menurut saya sih ya. Kemudian umat bertanam di situ. Sekarang kan orang mau nanam, inisiatif yang sedikit-sedikit mau nanam di situ, mau nanam. Kalau di hutan wakaf itu long life. Udah diizinkan oleh wakifnya, ada apa namanya, panitianya dan sebagainya ya, ada nazirnya ya istilahnya itu. Kemudian ada kearifan ya dalam agama, tentu dalam kitab suci banyak kita lihat. Kemudian gaya hidup ada dalam agama kita, ada pilgrimage misalnya, ada haji. Haji itu kan travel Pak. Di Mekah itu haji setiap tahun sebelum pandemi kan 3 juta. Setiap tahun kita mengirim haji dari Indonesia, umrah itu 1 juta. Itu travelnya itu pakai bahan bakar. Nah itu mestinya kan di offset. Kalau mau karbon netral, kalau tokoh agama. Nah, kemudian ada juga perayaan-perayaan. Ini kita bisa menularkan mengenai apa namanya, pesan-pesan lingkungan dalam perayaan ini, ceramah agama dan lain-lain. Jadi ada 7 atau 8 apa namanya jalur lah yang bisa dikaitkan dengan kegiatan aksi-aksi agama dan perubahan iklim. Semua agama ada, itu pasti ada. Iya. Ya, jadi sebetulnya dari dulu sudah ada ya, tapi saya juga nggak tahu kenapa kalau harusnya, karena setiap kali kayak misalnya kita mau campaign nih supaya vaksin, orang mau mengambil vaksin, itu selalu yang jalur yang akan dimanfaatkan juga jalur-jalur informal leader, dan informal leader yang paling kuat itu adalah tokoh-tokoh agama kan. Agama, betul. Harusnya kalau memang itu bisa dilakukan, harusnya soal perubahan iklim ini harusnya kita bisa lebih bagus daripada situasi sekarang. Gimana Mbak Nana? Kenapa kok justru ini belum kita lihat dengan signifikan perannya? Iya, ini tuh jadi potensi yang belum di-tapping ya, Mbak Uni. Jadi kan kita selama ini ngomongin tentang perubahan iklim, krisis iklim, udah berapa, 20 tahun ya, lebih mungkin, dan itu hanya dilihat dari sisi science, terus kemudian policy, terus ekonomi gitu, jadi bisnis. Sementara kalau dari pure research, jadi dari seluruh penduduk bumi ini hampir 85% yang menyatakan dirinya berafiliasi dengan agama, apapun agamanya. Tapi berafiliasi dengan agama. Jadi mereka kita sebut sebagai faith communities ya. Nah, itu tuh 85% kan dari berapa sekarang kita punya 7 miliar ya. Itu kan banyak. Kenapa kita nggak tapping potensi itu? Nah, itu yang sekarang
kita gali ya 5-10 tahun terakhir kayaknya kita lebih militan ya. Dulu saya sama Ustadz Rudi tuh kita mulai waktu di Aceh itu kayaknya masih kayak pelan-pelan, terus masih aneh gitu orang-orang lihatnya, kok ngomongin lingkungan pakai agama gitu. Tapi sekarang kayaknya udah mulai lebih banyak yang terima, dan juga mulai banyak yang ikut bergabung. Kemudian pemuka-pemuka agama juga mulai ikut serta kan, kayak kalau di Indonesia kan sampai ada dai konservasi, terus kita juga mengajak para pemuka agama untuk misalnya memasukkan pada khutbahnya, ceramahnya gitu ya, di gereja, di masjid, di vihara, dari ajaran-ajaran agamanya untuk menjaga lingkungan, menjaga bumi. Nah itu tuh jadi kita sekarang mulai mensinergikan gitu, dan juga pihak-pihak saintis misalnya, mereka juga mengatakan bahwa ini kita udah berpuluh-puluh tahun ngomongin ini, tapi kok nggak kena-kena gitu ya, maksudnya nggak ada signifikan perubahan. Bagaimana kita melihat bahwa krisis iklim ini kan juga krisis moral seperti tadi udah disebutkan. Jadi siapa yang paling bicara tentang moral ya biasanya dari agama kan, dari ajaran agama, dan itu pemuka agama harus ikut serta gitu dalam memperjuangkan ini. Dan kita ajak lagi gitu tadi, seperti misalnya contohnya Green Ramadan, dari peringatan hari-hari besar agama, dari rumah-rumah ibadahnya, dan juga dari misalnya dari ajaran-ajarannya gitu. Jadi misalnya kayak ajaran-ajaran di sekolah-sekolah, misalnya di madrasah atau pesantren atau sekolah-sekolah agama lainnya, itu harus dimasukkan di dalam kurikulumnya, bahwa itu terintegrasi gitu, bagian dari ajaran agama itu sendiri. Kan seperti ada buku yang ditulis sama teman saya Ibrahim Abdul Matin di New York, Green Din. Memang dia melihatnya dari sisi Islam, Green Din, karena din dalam bahasa Arab kan artinya agama. Tapi kan Green Din agama hijau, tapi bisa diterapkan sebenarnya di agama apa aja. Nah, bisa digali dari ajaran agama itu sendiri gitu. Jadi kita sekarang nih lagi mulai bergeliat gitu, bareng-bareng, rame-rame, mulai melihat bahwa kita punya potensi dari para pemeluk agama dan juga dari ajaran-ajaran agama. Dan kalau kita lihat dari misalnya lintas agama atau interfaith atau multifaith, biasanya tuh kan kita tuh banyak perbedaan ya antara agama itu. Maksudnya ajarannya satu sama lain. Tapi ketika kita bicara tentang lingkungan, tentang bumi, rata-rata tuh kita sepakat gitu. Karena semua agama, bumi itu adalah sacred gitu, suci, sakral. Jadi semuanya tuh setuju gitu. Jadi menurut saya tuh yang paling gampang itu untuk kita melakukan kerjasama lintas agama itu ya dari isu ini, isu krisis lingkungan, krisis iklim, peduli lingkungan, itu yang merekatkan kita bersama. Ya, saya setuju. Saya pernah ke Bhutan, the Kingdom of Happiness, negara yang lebih dari 70% ditutup wilayahnya, istilahnya covered by forest ya. Jadi di sana tuh mau nebang pohon aja prosesnya itu minta izinnya itu panjang ya. Bahkan menebang pohon di gunung sekalipun. Kalau di sini kan nebang pohon di depan orang juga ya nggak perlu pakai izin ya. Nah, jadi dan airnya, sungainya tuh bersih, nggak ada polusinya sama sekali. Jadi benar-benar itu negara itu benar-benar luar biasa ya. Jadi bersih banget dan sangat care terhadap lingkungan. Nah, saya ngebayangin kalau policy itu dibuat di Indonesia, saya nggak kebayang susahnya seperti apa gitu ya. Karena mungkin justru karena di sana negara kerajaan, kalau rajanya sudah bilang saya care sama lingkungan, selesai. Semuanya mesti nurut ya. Kita negara demokrasi, jadi dan banyak kepentingan bisnis, politik juga yang berkaitan dengan lingkungan. Nah, kalau kita tidak bisa mengandalkan kepada pemerintah nih, kejauhan nih, minta ke pemerintah ya, Bang Fahrudin dan Mbak Nana nanti,
apa yang bisa kita lakukan ya dengan basis community, dan apa sebetulnya kesulitan untuk membuat network dan kegiatan-kegiatan agama termasuk khotbah, termasuk pendidikan di pesantren itu bisa menjadi semacam forum yang sebenarnya sangat efektif untuk mengingatkan soal krisis iklim ini. Ya, terima kasih Mbak Uni. Kalau kami, pengalaman saya dengan teman-teman yang terkait dengan kegiatan ini, tentu saja kita memang menjalin silaturahim ya, kalau istilah kita itu dengan para pemuka-pemuka agama, tokoh agama, sowan dulu, karena ini kalau agama ini masalah otoritas. Saya akademisi, saya nulis beberapa buku, tapi siapa yang baca buku saya gitu kan, paling orang akademik. Tapi yang mau mentaati itu umat beragama, di mana mereka mempunyai panutan, membaca dari orang yang punya otoritas. Dan kita sudah memediasi itu misalnya dengan melibatkan Majelis Ulama Indonesia. Sehingga pada tahun 2016 itu ada fatwa mengenai pelarangan pembakaran hutan dan lahan. Hukum pembakaran hutan dan lahan. Dan kita bantu untuk sosialisasi dan sebagainya. Kita akademisi, punya metodologi untuk pelatihan, bekerjasama dengan Majelis Ulama. Kita sampaikan ke grassroots. Kita bekerjasama dengan institusi yang paralel. Dalam hal ini karena 80% kita itu emisinya dari kebakaran hutan dan lahan, maka kemarin BRG kita bekerja sama dengan Badan Restorasi Gambut. Ya, kita melatih sekitar sudah sampai 300-an lah yang di daerah-daerah Muslim, para ulama atau para ustadz yang bisa mengkhutbahkan mengenai fatwa itu, dan juga ada buku modul yang kita buat. Kita teliti memang lambat, tapi kalau didampingi terus ya insya Allah itu sampai, dan itu adalah sebenarnya misi agama juga dalam dakwah bisa kita masukkan untuk menjaga lingkungan, dan prinsip-prinsip ini belum banyak disadari ternyata oleh para ustadz yang tingkat akar rumput karena mereka khutbah juga bukunya kadang buku itu saja. Saya pernah bertemu dengan ustadz senior di Raja Ampat. Saya bilang, Adek, kami punya khutbah itu sudah lusuh. Tolong kalau ada khutbah dikasih. Ya, saya bilang, tapi beberapa tahun kemudian baru kita bikinkan khutbah ini bersama dengan Ulama Indonesia. Karena bagaimanapun khutbah ini bagus, walaupun individual, kita di Indonesia agak lebih bebas menyampaikan, tetapi kalau itu keluar dari rogo yang mempunyai otoritas, itu akan lebih didengar, gitu. Jadi Majelis Ulama dan Majelis Ulama sekarang sudah membuat departemen atau unit di dalam Majelis Agama di Majelis Ulama itu Badan Lembaga Pemulihan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam. Lembaga pemuliaan, jadi bukan pengelolaan, pemuliaan lingkungan hidup dan sumber daya alam. Oke. Nah, itu yang punya program eko masjid segala itu ya? Itu yang punya eko masjid, Pak Hayu mungkin bisa diundang. Pak Hayu ya, Pak Hayu. Pak Hayu Prabowo. Sudah lumayan itu gerakannya dan menjadi trendsetter juga ya di beberapa media. Sudah ada contoh eko masjidnya juga. Ya. Pernah diliput juga sama IDN Times. Luar biasa. Hari Jumat seperti ini kalau kita khutbahkan khutbah Jumat, berapa ratus ribu orang yang ikut di seluruh Indonesia, kan gitu. Betul. Nah, ini jadi tapi keunikan di berbagai negara kan berbeda-beda. Seperti di Maroko waktu itu kita pas hari Jumat mereka khutbah mengenai perubahan iklim itu di ratusan masjid karena itu datang dari kerajaan naskahnya, teksnya. Nah, begitu pula ketika kami di Malaysia mensosialisasikan tentang fatwa satwa langka itu, waktu itu muftinya dekat sekali dengan Mufti Terengganu, itu dekat sekali dengan raja, dan ketika kita para akademisi dan NGO mendekati beliau di sana langsung dikeluarkan di gadget. Di gadget diakui di seluruh negeri ya, karena MUI di sana ya ulama dengan sultan dekat gitu. Cuman tidak berlaku di negara federal.
Ya, tidak dilakukan di level federal, hanya di tingkat negeri. Sebab itu fatwa-fatwa itu hanya berlaku di negerinya saja. Nah, jadi dilakukan juga seperti itu. Jadi pendekatan itu sangat penting, dialog kita mediasi. Sekarang kan ada IRI itu ya, Interfaith Rainforest Initiative. Ada juga Majelis Ulama di situ, NU di situ, agama-agama lain. Sekarang sudah membuatkan modul-modul dari agama-agama itu. Nah, ini tempat mediasi sebenarnya yang sedang dirintis dan itu jauh lebih baik daripada 10 tahun yang lalu lah. Dan kegiatan ini sudah direkognisi oleh UN. Insya Allah 2020-2030 itu strateginya memasukkan faith group. Ada Faith for Earth di UNEP itu sekarang. Ada community seperti itu. Oke. Ya. Menarik karena ke Mbak Nana gini, misalnya kayak di pandemik nih protokol kesehatan ya. Ini diskusi di antara teman ya. Apa benar ini iklim ini bakal lebih sehat selain soal transportasi yang emisinya menyusut, pergerakan manusia dibatasi dan tentu saja pergerakan barang juga. Tapi kan sampah, misalnya sampah masker itu banyak ya, sampah medis itu banyak, pengelolaannya juga masih questionable ya. Lalu kita diwajibkan untuk sering-sering cuci tangan dengan sabun ya, dan di air mengalir ya, di air mengalir artinya ada pemborosan dan kemudian ada sabun. Ini kan hal-hal yang menimbulkan kebingungan apakah sebetulnya planet bumi ini justru bukannya mendapatkan tekanan justru ya selama pandemik ini, dan sesudahnya kan kita berharap banyak orang mengatakan bahwa pola hidup seperti ini harusnya nggak cuma pandemik, kita akan seperti ini seterusnya, kita akan pakai masker terus di luar di ruang publik seperti kebiasaan yang sudah dilakukan oleh warga di Jepang ya. Selama ini warga di Jepang kalau naik kendaraan umum pasti dia pakai masker ya. Nah, jadi pertanyaannya apakah justru apa yang kita lakukan di saat pandemik ini individualis justru membuat tekanan baru nih terhadap krisis iklim nih, Mbak Nana. Gimana kalau isunya, saya mungkin melihat perspektif yang di lingkungannya Mbak Nana juga di sana. Iya, jadi ini menarik ya, waktu sekitar 2 bulan yang lalu saya ada panel webinar dengan salah satu teman juga, dan dia tuh sharing tentang berapa sih sebenarnya pengurangan dari global ya, dia ambil angkanya global dari pengurangan dari emission, dari ecological footprint selama kita pandemik ini beberapa bulan. Ternyata kan kita pikir wah pasti itu banyak, maksudnya kan di mana-mana fotonya kan langit biru, di Delhi, di Jakarta, di daerah-daerah yang biasanya polusi semuanya. Ternyata dia bilang hanya sekitar 5% sampai 7% pengurangannya. Jadi Feby Tumiwa juga bilang seperti itu. Iya, jadi itu enggak. Iya, kita memang sih kita ngelihatnya karena kita shock karena kok tiba-tiba udaranya jadi fresh ya gitu, yang biasanya polusi. Iya, jadi itu sebenarnya kita juga mungkin harus realistik gitu melihatnya bahwa yes, pandemik ini mengurangi karena lalu lintas berkurang, tapi itu nggak sesignifikan yang kita pikir gitu. Jadi nggak masih banyak aktivitas lainnya. Kalau di Amerika kan semuanya jadi pada shopping online. Jadi shopping online justru pesawat itu memang nggak ngangkut manusia, tapi sekarang ngangkutin barang gitu. Saya tinggal kayak sekitar 15 menit dari airport besar khusus untuk Amazon. Dan Amazon warehouse-nya itu non-stop activity-nya. Nah sekarang apalagi ini udah deket Christmas New Year ya, pasti banyak yang ngasih gifts ya, hadiah-hadiah. Nah itu yang namanya box. Setiap kardus-kardus itu tuh jadi sampah tersendiri gitu, walaupun kita recycle, tapi kan gimana gitu. Saya tuh selalu menganjurkan kalau misalnya mau order something, kalau bisa sekalian order dan bisa ada optionnya, saya maunya 1 kali kirim gitu, nggak mau berkali-kali gitu. Jadi kita ada option itu. Jadi satu hal gitu yang kita nih di Greenfit lagi menggodok kayak 3 path ya, kita bilang, jadi 3 jalur
bagaimana sih caranya kita membuat perubahan? Pertama dari diri kita sendiri gitu, individual transformation, individu dan keluarga ya, ajak keluarga. Jadi dari mulai kita sendiri kita melihat bagaimana sih kita menjalankan hidup kita ini, dari mulai apa yang kita makan, dari mana makanan, bagaimana kita berkomunikasi, bagaimana kita bertransportasi dan lain-lainnya. Kemudian lingkungan yang paling dekat dengan kita tadi, kalau Ustadz Rudi kan bilang juga kayak di masjid-masjid, di gereja-gereja, bagaimana sih di lingkungan kita sendiri gitu, di komunitas, baik itu misalnya kalau di Indonesia RT RW di lingkungan, atau misalnya majelis-majelis taklim gitu ya di masjid-masjid, atau kalau anak-anak muda kan mereka punya kayak remaja masjid sendiri ya, maksudnya di lingkungan mereka bagaimana kita saling mempengaruhi gitu untuk kebaikan. Fastabiqul khairat ya kalau orang Islam. Jadi mempengaruhi untuk kebaikan itu, berlomba-lomba untuk kebaikan. Dari mulai dari diri kita sendiri dengan keluarga kita. Terus kita mulai mempengaruhi lingkungan lingkup kecil kita itu, jadi ke komunitas kita. Nah, kalau semua orang melakukan ini, jadi kita berlomba-lomba bagaimana sih caranya untuk bisa lebih baik gitu dan bisa belajar satu sama lain. Nah, ini yang lagi kita mau bentuk, itu namanya circle. Jadi kayak kumpulan ya, jadi kumpulan-kumpulan kecil. Kalau di kita di Indonesia malah sebenarnya udah biasa, karena dari mulai kampung-kampung kan pasti punya kayak kumpulan-kumpulan rukun warga. Nah itu jadi kumpulan-kumpulan kecil ini yang banyak di seluruh dunia. Kalau mereka bergerak semuanya berubah dan kita sambungkan satu sama lain, dia bisa saling belajar, saling diskusi, saling bertanya satu sama lain. Disitulah kita bisa membuat pressure untuk perubahan yang sistemik. Kita tuh tujuannya kan sistemik yang kita ingin rubah gitu. Tapi gimana, kan nggak mungkin kita tiba-tiba merubah policy padahal I'm only one person. Bagaimana kita merubah? Nah dari itu jadi transformasi individu, terus kita bersama lingkungan kita yang paling kecil, dan kita connect dengan lingkungan-lingkungan yang sama seperti itu. Jadi semuanya terkoneksi. Nah dari situ baru kita bisa membuat perubahan yang sistemik. Insya Allah. Insya Allah. Kalau saya ini mungkin sayanya yang kurang update, Bang Fahrudin. Apakah tadi Bang Fahrudin mengatakan bahwa sebetulnya sudah mulai ada pelibatan ya, interfaith, pelibatan tokoh-tokoh agama dalam proses-proses untuk membuat mitigasi segala macam dari concern dari climate change, perubahan iklim, krisis iklim ini. Nah, apakah itu menguat selama pandemik atau ini ketutupan sama krisis kesehatan dan krisis ekonominya? Terima kasih. Ya, ini karena bermula dari inisiatif-inisiatif yang kecil yang bukan dari pemerintah, tentu saja mungkin ketutupan ya. Inisiatif ini berasal dari NGO, dari akademisi, kemudian dari para aktivis gitu ya. Kita juga mencoba engage ke pemerintah. Pemerintah kan banyak sekali tugas-tugasnya yang mulia yang lain kan. Artinya ini adalah complementary sebenarnya kalau kita bilang. Websitenya sudah ada, kemudian kita sudah umumkan kepada publik, kepada dunia, ada media sosial juga, kaitan-kaitan gerakan ini. Interfaith Rainforest Initiative itu waktu itu di launching di Norway, dan tidak hanya di Indonesia, karena yang pemilik hutan tropis itu ada Kolombia, ada Peru, ada Brazil, ada Kongo. Jadi 5 negara itu mereka, dan bersama dengan UN. Kalau kita ada 7 agama itu ya, 7 agama dan masyarakat adat. Ya, masyarakat adat ini juga mereka kan beragama juga, agama. Masyarakat adat juga malah udah lebih sadar tentang lingkungan dong ya, mestinya. Betul, karena mereka kan memang berada di hutan, berada di tempat tradisional, dan mereka sudah mempunyai warisan tradisi yang sangat baik dalam pemeliharaan lingkungan dan sebagainya. Jadi inilah kita lakukan satu collective action. Jadi bersama-sama lah kita untuk kegiatan itu, mendukung misalnya bagaimana undang-undang masyarakat adat yang sudah dicanangkan oleh pemerintah itu didorong juga oleh para pemuka agama untuk kemudian diberikan hak-haknya gitu ya. Sehingga ini kita bisa juga membantu
percepatan terhadap kegiatan-kegiatan itu. Oke. Jadi di Siaga Bumi ini Interfaith Group di Indonesia ya, forum yang didirikan oleh beberapa pemuka agama, dan sudah ada Eko Rumah Ibadah. Nah, cuman ini hanya forum, jadi nanti Uni bisa juga berbicara dengan teman-teman kita yang agama-agama lain, apa yang dilakukan di gereja, di vihara dan lain-lain. Ya bagus juga ditanyakan. Mungkin Eko Masjid juga bagus juga digali ya, sejauh mana mereka. Kita sih ngobrol sama Pak Hayu dan abis itu follow up-nya kita memang liput beberapa masjid yang sudah dibangun dengan prinsip Eko ya. Dalam segala waktu itu kita bikinnya pas bulan Ramadan sih, karena dulu saya minta izin sama Mbak Nana untuk menggunakan Ramadan hijau, Green Ramadan Green sebagai tema liputan Ramadan. Tahun berapa kita waktu itu Green Ramadan? Nah, tahun 2000. Pertama 2008, 2007, 2008 yang pertama. Iya. Kita benar-benar ini, Mbak. Pertama itu kita bikinnya kecil-kecilan banget ya, kita kayak rame-rame kita ngumpul ya udah bikin ini. Idenya tuh dari kayak gitu aja. Sekarang udah kayak banyak loh di dunia, udah di mana-mana, di Eropa tuh Green Ramadan top banget. Sekarang udah mulai. Harusnya kan misalnya kayak pandemik ini kan, misalnya orang menikahkan anak biasanya ngundangnya 5.000 kalau orang kayak 5.000 atau 1.000 ya. Jika makanannya itu kan jadi banyak, dan orang tuh kalau makan tuh kan ditumpuk-tumpuk gitu ya, nggak dihabiskan ya. Jadi Indonesia makanya salah satu negara yang di waste food-nya itu termasuk tinggi ya. Nah saya nggak tahu nih, menurut Bang Fakhrudin, Mbak Nana, apakah sesudah pandemi kita akan kembali kepada kebiasaan itu yang makan, undang dengan makan segala macam. Ini pentingnya mengkaitkan agama dan lingkungan. Ini ahli agamanya mesti berbicara ini. Ya, betul. Di dalam K5 itu tidak perlu banyak-banyak kan, mestinya kan. Cukup saksi. Jadi nggak perlu ngundang 10.000 ya, nggak perlu ngundang 10.000 ya. Masya Allah, iya. Terus ada juga nih Mbak Ubi, saya tuh ikutan Academy of Change. Jadi kita tuh belajar bagaimana sih merubah behavior gitu untuk sustainability. Jadi ada salah satu project yang peserta dia buat untuk yang dia buat ini untuk buffet, restoran buffet. Kan orang tuh kalau di buffet ya, dia ngambil sebanyak-banyak, karena kan udah bayar, misalnya kita bayar berapa? All you can eat. All you can eat. $20. Jadi tuh kayak cuma lapar mata gitu, karena saya udah semuanya diambil, nggak dihabisin. Nah terus jadi dia bikin studi, piringnya dikecilin semua. Jadi ganti ukuran. Iya benar, jadi itu psikologi. Piringnya dikecilin, kan orang tuh biasanya mau ngambil sepenuh-penuh piringnya. Jadi kalau kita kecilin piringnya, jadi dia ngambilnya dikit-dikit ya, kalau dia mau nambah dia baru ambil lagi. Terus saya jadi mikir, loh ini bisa diterapkan sebenarnya di kawinan di Indonesia, karena tuh orang kan ngambilnya kalau di perkawinan itu ya, di pesta itu sebanyak-banyaknya, terus cuma dimakan cuma berapa, 5 suap terus ditinggalin, karena dia merasa saya nggak bayar gitu-gitu. Jadi mungkin itu juga bisa nih kita usulkan, itu salah satu ini kan belajar psikologi sama ahli psikologi, karena behavior change, bagaimana sih kita merubah behavior gitu. Jadi bisa dengan terobosan-terobosan, misalnya piringnya dikecilin. Tapi itu juga tadi yang seperti Ustadz Rudi bilang, pemuka agamanya harus ngomong bahwa nggak tadi kan mubazir itu ya, jadinya kan jadi mubazir gitu, kebuang-buang banyak itu gitu. Saya waktu anak-anak muda sekarang kayak adik-adik saya sih udah nggak pengen, kadang-kadang ngundang sejuta umat itu kan orang tua yang lebih punya. Iya betul. Iya. Saya juga dulu gitu, orang tua. Anak muda katanya uangnya dipakai buat liburan aja deh. Iya. lebih penting traveling daripada undang orang rame-rame. Katanya juga nggak kenal itu siapa yang diundang. Benar-benar. Oke. Nah jadi berarti kita nih sebetulnya kita harusnya mulai dari diri sendiri ya, mulai dari lingkungan ya, kemudian lingkungan itu termasuk juga melibatkan tokoh agama. Nah,
aku pengen tahu pengalaman nih. Sekarang pengalaman dari Bang Fahrudin dan juga Mbak Nanda. Bang Fahrudin tadi cerita udah sempat kayak semacam bikin sosialisasi. Kemudian saya nggak tahu ke madrasah, pesantren. Saya nggak tahu apakah ke kampus-kampus juga. Karena anak-anak muda ini kan punya pengaruh sekarang ya. Apakah itu lewat komunitasnya juga lewat media sosialnya ya. Karena mereka itu anteng banget kalau di media sosial ya. Tapi saya belum banyak melihat terus terang, setidaknya dari media sosial yang trending, YouTube yang trending, YouTuber yang trending, itu membahas soal kayak begini gitu. Aku bayangin kalau YouTuber kita yang sangat happening itu dan followernya banyak, itu ngebahas soal ini, mudah-mudahan ada perubahan perlahan-lahan. Nah, pengalaman meyakinkan sekolah-sekolah ini gimana Bang Fahrudin? Apa hambatannya? Responsnya seperti apa gitu? Ya, tahun 2003 kita pernah mengumpulkan 33 kiai dari seluruh Indonesia termasuk Sulawesi, Nusa Tenggara, Jawa, Sumatera dan lain-lain. Waktu itu saya bekerja di sebuah NGO. Dan kita minta mereka menggali rumusan-rumusan terkait dengan kearifan Islam dan konservasi lingkungan. Maka dibuatlah waktu itu menggagas fikih lingkungan. Prosedurnya masih ada, bisa dilihat. Dan saya bilang di situ, 10 tahun lagi saya bilang, saya mudah-mudahan melihat ada perubahan di beberapa pesantren. Saya nggak mengharapkan semuanya 33, tapi minimal 1-2 di sini akan menjadi champion gitu. 5 tahun kemudian saya mau monitor terus. Jadi karena waktu itu kita ada, selain gerakan itu ada juga kita kasih bibit pohon-pohon, mereka menanam di lahan pesantren dan sebagainya. Saya monitoring dan ada beberapa pesantren yang saya hubungi, mereka sudah mulai bergerak. Termasuk salah satunya Kiai Tuan Guru Hasanain Juaini, mungkin pernah tahu. 2003, 2010 beliau dapat Maksasai Award, kemudian dapat Kalpataru 2016. Itu beliau menerapkan menanam pohon itu jutaan pohon dan beliau ambil sendiri bijinya dari alam. Ya, pohon mahoni itu ada di Facebooknya, aktif sekali beliau. Dan ini benar-benar menjadi champion. Di Jawa Barat saya lihat ini, karena saya ketemu ente kemarin katanya, saya menanam jati nih sekarang katanya gitu. Jadi saya sudah besar katanya. Saya jadi kaya nih sekarang katanya gitu. Benar. Saya sendiri cuma menanam di belakang rumah aja kan gitu. Saya punya lahan. Jadi hal-hal seperti ini dari inisiatif. Mereka juga mencari di mana best practices gitu. Sehingga ini juga bekerja sama dan dilihat kemudian oleh Kementerian Lingkungan Hidup, bergabung di situ. Jadi mereka juga dibawa oleh kementerian, ada kontak dan sebagainya. Tidak mesti semuanya, tapi beberapa tempat mesti ada itu. Jadi dan dari training itu juga saya pernah wawancara Pak Ustadz, katanya saya sekarang kalau mau nebang pohon saya jadi mikir katanya gitu. Karena kemarin kita buka Quran, di Quran itu jelas sekali bahwa makhluk hidup itu ya sama halnya dengan manusia gitu. Burung yang terbang di angkasa itu adalah umat seperti kamu juga gitu. Ya, kemudian kenapa umat ini kamu kurung bertahun-tahun, mereka kemudian ada musim kawin tidak kamu kawinkan gitu kan. Tadi bicara pernikahan ini ya manusia, tapi burung juga ada hak menikah. Sebenarnya di dalam fuqaha Islam juga menjelaskan kalau musim kawin harus dikawinkan itu, dan Anda adalah walinya. Jangan dipiara single. Jomblo terus bertahun-tahun kemudian meninggal kan, mati. Jadi tidak ada extinction kalau begitu, karena kita bisa menangkarkan. Jadi hal-hal seperti ini, jadi tantangannya adalah memang ya soal komunikasi saja. Jadi kalau kita mediasi ini, ya, kalau kita programkan, ya insya Allah saya juga punya program. Sampai saya niatkan kemarin disertasi saya itu mengenai eko pesantren. Oh. Ya, eko pesantren.
dan membuat pola-pola bagaimana memajukan pesantren untuk lingkungan. Insya Allah akan dipraktikkan juga, memang harus diinisiasi dan dipraktikkan sendiri. Sudah dengan beberapa pesantren, tapi itu pilot, saya ingin lebih masif. Sudah ada sebenarnya. Saya juga ikut menginisiasi pesantren itu 2008 dengan Kementerian Lingkungan Hidup sebelum bergabung ke kehutanan ya. Kehutanan. Tapi sekarang akan diinisiasi lagi lah insya Allah. Karena inilah ada gap, ada jarak, dan yang berupaya untuk itu sangat jarang. Ya, Mbak Uni lihat di Amerika aja cuma Nana doang tuh. Ya, makanya saya tuh juga heran ya. Agama dan tokoh agama adalah jalur yang harusnya efektif karena apa yang disampaikan kan biasanya diikuti oleh umatnya ya, oleh followernya. Tetapi kok tidak serius upaya untuk melibatkan jalur agama ini untuk menjadi bagian dari solusi krisis iklim. Gimana tuh Mbak Nana? Apa problemnya kalau di Amerika kan maksudnya gereja ya? Iya, di gereja, di masjid juga. Jadi kalau di gereja itu kan karena separation of church and state. Jadi kalau teman-teman saya beberapa yang pendeta, mereka tuh misalnya di khotbahnya gitu ya hari Minggu mengangkat isu perubahan iklim atau lingkungan. Nah di Amerika itu adalah isu politik. Jadi banyak yang protes tuh jangan bawa-bawa politik ke gereja gitu. Jadi itu tuh lumayan tantangan ya buat teman-teman yang Kristiani di sini. Kemudian kalau saya waktu itu kan tadi seperti kita ngobrol, kita mulai Green Ramadan tuh di Indonesia 2007-2008. Terus waktu saya pindah ke Amerika tuh 2012, itu 2 minggu sebelum Ramadan. Terus kalau di Amerika tuh mulai modelnya tuh setiap iftar, buka puasa tuh di masjid, rame-rame gitu orang kan karena saking jarang ya. Jadi rame-rame kan selama 30 hari itu terus saya lihat itu semuanya kan orang Amerika modelnya kan sekali pakai. Piring sekali pakai, cangkir semuanya ya disposable. Terus saya ngomel-ngomel setiap pulang ke rumah sama suami saya, itu kok pada nyampah gitu orang Islam apaan itu kayak gitu kan tadi kan mubazir. Terus kata suami saya, ya udah ngomong sendiri aja sama imamnya. Ayo saya berani. Emang siapa yang takut? Jadi akhirnya dia kenalin sama imamnya. Ini istri saya komplain melulu katanya. Terus saya bilang, saya tuh aktivis lingkungan. Terus saya bilang, itu kan nggak benar gitu kalau kenapa kita nyampah lagi bulan puasa lagi. Terus saya jelasin, imamnya jadi takjub. Wah, kamu benar sekali. Kamu mau nggak ngomong ke komunitas, ke jamaah gitu? Terus saya bilang, ya udah gitu. Akhirnya saya dikasih kesempatan untuk presentasi. Dan karena kita mengambil dari perspektif Islam, jadi mereka tuh nggak pernah dengar sebelumnya tentang lingkungan, tentang iklim itu biasanya kan di TV atau maksudnya di media-media itu ya dari scientific ya, atau pemerintah. Terus loh kok dari Islam gitu. Jadi mereka agak kaget dan mereka bilang oh gitu ya. Ya udah kalau gitu tahun depan kita coba mulai Green Ramadan. Jadi macam-macam di sini, ada yang masjidnya jadi beli piring untuk dipakai para jemaah, ada yang kalau yang masjidnya kecil semuanya pada bawa masing-masing tempat. Nah di tempat saya yang sekarang nih ada Masjid Indonesia di San Bernardino. Udah setiap tahun saya ngomongin Green Ramadan, mereka pokoknya nggak berubah-berubah juga. Akhirnya 2 tahun yang lalu mereka bilang ayo kita coba gitu, go green. Ternyata tuh sampahnya berkurang signifikan karena biasanya setiap masjid pas bulan puasa itu mereka harus manggil truk sampah 3 kali dalam seminggu. Saking sampahnya itu membludak ya. Nah ini jadi nggak ada sampah. Terus masjid nggak perlu keluar uang untuk beli all the disposable piring, gelas, cangkir, sendok. Semua orang pada bawa masing-masing. Dan jadi bertanggung jawab kan. Terus jadi akhirnya setelah Lebaran mereka bilang oh ini akan jadi kebijakan masjid. Setiap kita acara yang ada makannya, semua harus bawa sendiri-sendiri. Kalau nggak bawa, tempat nggak dikasih makan. Terus jadi akhirnya sekarang jadi kebiasaan.
Nah, ada suatu hari ada datang Ustadz tamu gitu, terus Ustadznya bingung, kok semua orang pada bawa sendiri-sendiri. Tentunya Ustadznya nggak bawa dong, ya ada yang nyediain. Terus kenapa pada bawa sendiri-sendiri gitu? Terus saya bilang, iya Ustadz, kan kalau misalnya di sini kan biasanya sekali pakai kan mubazirin itu temannya setan. Ustadznya langsung takjub, wah kamu ternyata nggak cuma tahu ayat tapi menerapkan ayatnya gitu. Jadi Ustadznya malah jadi takjub sama kita. Nah, dari itu akhirnya si para warga masjid ini, masjid-masjid yang udah pada go green, ikutan Green Ramadan, akhirnya mereka go green juga di hal-hal lainnya di masjidnya, dan mereka jadi kebanggaan tersendiri kayak, oh masjid kita kan go green gitu. Okay. Jadi it's good gitu, kayak ada spirit, dan dia tahu bahwa ini tuh sesuai dengan ajaran Islam, karena kan kita memposisikannya ini loh dari ajaran Islam. Jadi saya bukannya karena Nana aktivis lingkungan dia jadi nyuruh-nyuruh kita green. Enggak, ini tuh ada di Quran, ada di hadis. Jadi ya silakan gitu. Ya, gitu. Ya sebetulnya ya Pak, kembali kalau kita ngomong pandemik ya, di kantor saya tadinya dan saya tahu di banyak kantor juga, karena kita takut virusnya menular cepat, jadi semuanya itu diwajibkan untuk membawa alat makan sendiri. Ya, tadinya itu ngerepotin banget ya buat OB di kantor karena habis makan, terus karena nggak bertanggung jawab untuk nyuci. Kalau punya sendiri kan habis makan, jadi dia cuci sendiri, jadi mengurangi beban juga buat OB di kantor. Jadi memang intinya memang sebetulnya pandemik ini harusnya bisa menjadi kayak semacam momen yang sangat berharga dalam mengubah perilaku ya, change behavior, terutama yang berkaitan dengan bagaimana kontribusi kita masing-masing untuk solusi perubahan iklim. Dan sebetulnya agama, tidak hanya agama Islam, tetapi semua agama itu sebetulnya menempatkan, mengajak umatnya bagaimana caranya untuk memelihara bumi dan seisinya. Begitu kira-kira ya? Betul, ya, betul. Ya. Baik, udah 1 jam kita ngobrol. Bang Fahrudin akan sholat Jumat. Terima kasih sekali lagi atas insight-insight dan pengalamannya, dan mudah-mudahan nanti kita bisa kerjasama untuk positively impact the society berkaitan dengan solusi perubahan iklim, khususnya untuk teman-teman milenial dan Gen Z. Dan terima kasih juga buat kalian yang sudah menyaksikan acara ini. Nanti bisa dilihat videonya di YouTube, dan juga nanti kita buat dalam bentuk podcast karena anak milenial tuh suka dengar podcast sekarang ya. Jadi ini outputnya ada 2, video dan juga podcast. Terima kasih Bang Fahrudin dan Mbak Nana atas waktu sama-sama. Semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.